salam jumpa. Kembali bersama saya Maria Moklata dalam program Da Inspirasi. Menayangkan kisah perjalanan insan suci dalam menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan dan kebaikan. Pemirsa, rumah yang sehat serta nyaman akan mempengaruhi kesehatan penghuninya. Namun tidak semua orang memiliki rumah yang layak huni. Faktor ekonomi menjadi hal utama untuk membantu warga prasejahtera yang memiliki rumah tidak layak, serta untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Yayasan Buddha Seci menjalankan program bebenah rumah di Palembang, Sumatera Selatan. Berikut liputannya. Yayasan Buddha Seci Indonesia memulai program bebenah kampung di Palembang. Relawan Seci Jakarta khusus datang dan mendampingi relawan Palembang selama 3 hari dalam proses survei kelayakan tahap pertama ini. Relawan Seci Jakarta memberikan sharing dan pelatihan kepada 42 relawan yang terdiri dari relawan Seci Palembang dan mahasiswa Universitas Bina Dharma Palembang. Dalam pelatihan tersebut, mereka diberi penjelasan mengenai filosofi dan semangat Seci dalam memberikan bantuan. Kemudian langkah-langkah dalam proses bebenah kampung, termasuk syarat dan ketentuan yang dibutuhkan. Ini dalam rangka kaderisasi bagaimana cara bedah rumah, salah satunya. Tentu semangat-semangat filosofi Seci juga kita harus wariskan kepada generasi baru, sehingga tata cara bagaimana budaya humanis setiap insan Seci itu bisa disampaikan, diwariskan kepada masyarakat juga. Karena ini satu program yang perdana kan di KP Palembang. Nah, jadi tentunya ini juga satu pengetahuan yang baru ya bagi kami di KP Palembang, khususnya mengenai program bedah rumah ini. Kami kan di KP Palembang untuk SOP pun sangat awam. Nah, dari SOP pun kami sudah banyak dapat pengetahuannya kan. Nah, kemudian teknisnya terus kita langsung praktek juga di lapangan. Survei kelayakan dimulai di Kelurahan 13 dan 14 Ilir, Palembang. Di antaranya, terdapat 15 rumah yang memenuhi persyaratan untuk dibedah. Delapan belas mahasiswa Universitas Bina Dharma Palembang yang sebelumnya ikut dalam sesi pelatihan juga turut serta dalam survei ini. Dengan melihat penderitaan orang lain, telah menimbulkan rasa syukur atas berkah yang mereka miliki. Yang selama ini cuman aku bisa lihat dengan mata di televisi atau dimanapun sering diceritain orang kan. Kemarin tuh dengan ikut sosialisasi, survei secara langsung dengan Seci, saya bisa belajar banyak lah, bisa melihat secara langsung kehidupan masyarakat yang kurang mampu, dan itu benar-benar menyentuh hati. Bakso seperti ini luar biasa, menyentuh, terus bisa menjadi satu kebersamaan. Bagaimana sih hidup yang sebenarnya gitu. Terus hidup itu kita kan bukan materi saja yang kita kejar, saya pikir. Kita lahir di bumi ini nggak bawa apa-apa, besok mati nggak bawa apa-apa. Saya pikir ada sesuatu yang harus kita buat. Nah, bedah rumah ini bisa ratusan tahun, akan dia punya anak, cucu, turun-temurun. Dia akan ingat baju biru yang bedah rumah ini, bukan main. Terus kita bisa menyatu ya dengan masyarakat Indonesia. Program ini juga mendapat dukungan dari pemerintah setempat yang melihat insan Seci proaktif dan turun langsung meninjau lapangan. Atas nama pemerintah, kami mengucapkan sangat terima kasih ya, sangat senang sekali dengan adanya program dari Buddha Seci melalui Bapak Sugianto Kusuma beserta timnya ya, telah merealisasikan programnya di Kota Palembang ini. Kami memberikan penghargaan dan rasa terima kasih pemerintah masyarakat Kota Palembang. Kami sangat kangen sekali ya, dalam beberapa hari ini kami dibimbing dari tim Jakarta ya. Tentunya kami mendapat banyak sekali pelajaran khususnya di bedah rumah ya, tata cara bedah rumah. Jadi banyak hal yang dapat kami dapatkan dari senior-senior kami yang di Jakarta. Relawan Seci berharap bahwa nantinya masyarakat bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik serta lebih layak. Dan berharap semoga cinta kasih ini dapat mengalir dan diteruskan kepada yang lain.
Meta Wulandari, Erlitan, Halim Kusin, Palembang. Sosialisasi misi amal suci terus dilakukan ke berbagai kalangan, tak terkecuali kepada para mahasiswa. Kali ini relawan muda suci memberikan sosialisasi serta mengajak mahasiswa Buddhis Tarumanegara untuk berbagi kepada sesama melalui Celengan Bambu. Diharapkan semakin banyak kaum muda yang menyebarkan semangat berbagi kepada sesama, hingga cinta kasih dapat terus tersebar. Liputannya berikut ini. Berdana bukan hanya dapat dilakukan bagi mereka yang memiliki materi berlebih, tapi merupakan kewajiban semua orang. Semangat inilah yang ingin dibagikan oleh Insan Muda Seci atau Secing. Bekerja sama dengan keluarga mahasiswa Buddhis Dhammayana, sebanyak 10 orang relawan Secing mengadakan sosialisasi misi amal Seci atau SMAT di Universitas Tarumanegara, Jakarta. SMAT merupakan program berbagi melalui Celengan Bambu. Jalinan jodoh awalnya itu karena kampus lain itu udah punya kesempatan untuk mengadakan SMAT terlebih dahulu. Nah, lalu berhubung di teman-teman di Untar itu udah cukup banyak teman-teman Secing, jadi saya mengajukan untuk mengadakan SMAT ini di Untar. Karena yang saya tahu itu udah ada beberapa anak DM yang mengikuti kegiatan Seci ini. Jadi nggak ada salahnya sih buat kalau misalnya kita lebih luas gitu jangkauannya, lebih mengajak anak Dharmayana untuk lebih mengenal sosialisasi misi amal ini. Terus di mana lagi? Medan kemarin kita baru tinggal ke kantor yayasan aja. Ada lagi di mana? Acara diawali dengan perkenalan mengenai visi dan misi Seci, serta penjelasan mengenai 4 misi utama Seci, yaitu amal, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Tak hanya itu, para peserta yang datang juga diperkenalkan mengenai tujuan dari Celengan Bambu yang giat disosialisasikan relawan Seci ke berbagai tempat. Koin-koin yang terkumpul merupakan bentuk nyata cinta kasih para donatur. Dana tersebut nantinya akan digunakan bagi mereka yang membutuhkan. Sebenarnya yang mau dibagikan adalah mereka teman-teman yang berkecukupan, sangat beruntung bisa mengenyam pendidikan dengan mudah, sadar bahwa di luar sana masih banyak orang yang bisa membantu dan mau menyadarkan mereka bahwa sebenarnya mereka punya kekuatan lebih untuk membantu orang lain. Bukan besar atau kecilnya dana yang akan terkumpul, tapi bagaimana kita dapat memaknai kehidupan dengan lebih bijak. Inilah semangat yang hendak dibagikan oleh Insan Muda Seci. Saya tahu pun juga Seci ini juga kan kegiatannya baik, mempunyai visi misi yang baik, dan kegiatan yang mulia untuk mengajak anak-anak mahasiswa untuk lebih memberikan cinta kasih, ingin berbagi. Kegiatan sosialisasi ini pun mengundang perhatian para mahasiswa Universitas Tarumanegara untuk bisa ikut aktif terlibat dalam misi amal melalui Celengan Bambu. Menurut saya sih Celengan Bambu itu mungkin lebih bermanfaat ya. Kalau saya sisihin duit saya sedikit, tapi itu pemanfaatan bagi orang lain itu lebih banyak gitu, kayak berguna. Semangat bersumbangsi melalui Celengan Bambu telah menginspirasi mahasiswa dari Universitas Tarumanegara untuk mewujudkan niat baik menjadi suatu berkah. Semoga lingkaran cinta kasih yang sudah terbentuk ini dapat terus berlanjut hingga lebih banyak lagi generasi muda yang tergerak untuk ikut berpartisipasi. Albert Gunadi, The ITV, Jakarta. Di dalam hati setiap insan tersimpan benih-benih cinta kasih yang menjadi kekuatan mendorong melakukan sebuah kontribusi. Karena setiap perhatian serta kepedulian diberikan dengan tulus kepada sesama yang membutuhkan akan membawa harapan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.
Dengan rasa welas asih dan cinta kasih membantu sesama, Yayasan Buddha Suci Kantor Penghubung Makassar bekerja sama dengan TNI AD menggelar kegiatan bakti sosial. Berupa pembagian sembako 5.000 paket yang berisi beras sebanyak 5 kg, gula 1 kg, minyak goreng 1 liter, dan mie instan 20 bungkus. Semua peserta kegiatan bakti sosial ini berasal dari seluruh kecamatan yang berada di Makassar. Dengan koordinasi yang baik, kegiatan bakti sosial berjalan dengan lancar. Memberikan cinta kasih terhadap sesama dilakukan oleh relawan Seci yang bekerja sama dengan berbagai pihak yang memiliki tujuan yang sama. Bersatu hati membantu tanpa melihat perbedaan. Sekian program Da Inspirasi. Dengan terus berbuat kebajikan dan kebaikan, maka kehidupan masyarakat damai dan tentram akan terwujud. Sampai jumpa.